Oke guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, hari ini kita akan membuat video tutorial yang ini karena kemarin banyak sekali request dari fan art ini. Dia minta tutorial lengkapnya dan posenya dan efek-efeknya. Jadi kita hari ini langsung saja buat tutorial lengkapnya di aplikasi Ibis Paint X di HP kita. Nah, di sini kalian klik galeri saya dan kalian klik tambah di sudut kiri bawah. Nah, di sini kalian pilih ukuran kanvas 3:4 dan untuk rasionya kalian bisa pilih yang 3K atau 2K. 2K boleh juga. Nah, kalau tidak mampu HP-nya 3K, 2K aja ya. Nah, di sini HP saya masih bisa 3K, jadi saya coba pakai 3K saja. Nah, tampilan awalnya seperti ini dan di sini untuk menu lapisan. Di sudut sini ada menu warna, di sini masih ada panah warna juga di sini. Nah, kemudian di sini ada menu kuas atau pensilnya. Nah, di sini kita hanya pakai nanti pensil yang namanya di pen kasar nanti ya. Sekarang di sini untuk menu lainnya ada kuas, filter, ember cat. Oke. Di sudut kiri ini ada penghapus dan pertukaran antara penghapus dengan kuas ya. Sekarang kita coba buat kuasnya dulu. Kita pilih kuas namanya di pen kasar, ketebalannya 9,7. Kita coba, kita hapus. Tinggal kita hapus ya. Bisa disetting ketebalan penghapusnya di sini. Kita ubah jadi pensil lagi atau kuas, atau bisa klik kembali di sudut kiri atas ini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke proses cara buatnya pakai Ibis Paint X ya. Di sini masuk ke lapisan dulu, klik lapisan yang nomor 1, klik impor gambar. Dan di sini kita tambahkan dulu pose dasar yang kalian minta-minta dari kemarin yang ini. Langsung saja kita tambahkan. Nah, kalian bisa download di deskripsi video yang ini pose dasarnya. Nah, jika sudah, kalian perbesar menggunakan 2 jari dan jika sudah centang. Klik batal, jangan di oke. Kemudian tahan di bagian sini, geser ke bawah. Oke. Nah, jika sudah, kalian klik lagi layar paling bawah yang pose dasarnya, klik lagi impor gambar. Kalian tinggal cari screenshot kalian. Ada 2 screenshot itu, ada adalah badan, screenshot badan yang lurus ke depan dan ada screenshot wajah lurus ke depan. Ini untuk screenshot badannya kita perbesar saja menggunakan 2 jari. Dan klik batal. Nah, jika sudah kita turunkan opasitasnya, klik dulu layar bundle kalian dan turunkan opasitasnya di bagian sini sekitar 55% saja. Kemudian klik di sini. Nah, kalian tinggal perkecil menggunakan 2 jari, perbesar menggunakan 2 jari. Kita paskan di bagian bahunya dengan ujung sweater bagian bawahnya. Nah, jika sudah pas, kalian tinggal centang saja. Nah, langkah selanjutnya kita matiin dulu pose dasarnya. Lalu di sini ada layar kosong yang di atas. Kalian ubah namanya menjadi sketsa dasar atau buat sketsa. Terserah kalian ya. Karena di sini kita akan membuat sketsanya. Pastikan kalian berada di layar sketsa, jangan sampai salah layar. Dan jika sudah, sekarang kita pilih kuasnya ya, yang ini di pen kasar. Nah, settingan kuasnya di sini yang paling penting di sini. Ini stabilisatornya 10, aktifkan paksa pudar. Ini untuk badan settingannya kayak gini. Kalau untuk rambut yang runcing-runcing settingannya ini fullin ke 100% ya. Sekarang kita ke bagian badan, kita settingannya kayak gini. Nah, lebih gampang pakai yang ini. Kalian klik yang melengkung S yang ini. Pastikan matiin yang ini ya. Yang kedua ini matiin dulu yang bawah, kemudian yang ini. Jangan diaktifkan, oke? Jika sudah, klik kembali ini supaya menunya menghilang. Nah, di sini paling gampangnya supaya tidak manual, kalian tinggal klik-klik saja seperti ini. Settingannya kayak tadi ya, supaya bisa tinggal diklik-klik saja. Nah, kalian buat saja set bundle kalian sampai di pundak bagian sininya, tidak usah diterusin karena pose tangannya nanti berbeda. Jadi, kalau set bundle kalian banyak, ada kantongnya, ada lengkungan di bagian dalam, ikutin semua saja bagian dalamnya, ada dasinya, ikuti semua saja kalau ada ya. Itu kalau pakai set bundle yang lumayan banyak kantongnya, ikat pinggangnya, kemudian ada dasinya, kayak gitu aja. Kemarin kita aktifkan yang ini pose dasar dan kita matiin set bundle dan kita lihat dulu layar sketsa kita ya. Pastikan kalian ada di layar sketsa, klik yang ini. Kalian klik yang ini yang paling saya suka. Karena kita tinggal geser-geser saja bagian bulatan-bulatan birunya dan kita perbesar ini, jangan sentuh di kotak biru ya. Kalau kita perbesar, tapi di luarnya kalian sentuh kalau kita mau perbesar. Sekarang kita tinggal geser-geser kayak gini untuk bulatannya. Kita pasin ini ya. Tapi tidak usah terlalu pas karena pasti ada bagian yang tidak pas ya. Kalau ada bagian yang tidak pas, nanti kita hapus. Jika sudah, centang dulu. Sekarang kita hapus dulu bagian yang kurang pas. Seperti ini contohnya nih. Kita ubah jadi penghapus lalu kita hapus. Di sini juga
kita hapus. Jadi jangan paksakan kalau tidak pas. Nah, di sini juga kita hapus karena bagian tangan ini nantinya ada berada di bagian depan. Kayak gitu aja. Nah, langsung saja kita lanjut lagi kuasnya, klik, centang, kayak gitu aja sih. Kemudian di bagian sini kan ini sangat melenceng, kita buat ulang saja, kita klik saja kayak gini. Klik centang, di bagian ujungnya kalian hapus juga supaya jadinya runcing kayak gini. Nah, kayak gitu aja sih. Nah, jika sudah, sekarang kita akan buat manual bagian tangannya. Caranya masuk ke lapisan, kita clone dulu yang ini, wandelnya. Kemudian yang satunya kita aktifin, naikin opasitasnya sampai 100 dan kita geser ke atas. Kemudian klik lagi, klik bagian ini. Kita perkecil menggunakan 2 jari dan geser ke sini. Gunanya apa? Supaya bisa kita lihat pada saat buat manual bagian lengannya atau tangannya. Pastikan kalian berada di layar sketsa lagi untuk membuat sketsa ya. Jangan sampai beda layar. Nah, di sini kita buat manual, tinggal kita klik lagi untuk bagian tangannya. Nah, di sini kan bagian ujung lengannya, sweaternya kayak gini kita buat. Jadi ini dibuat manual ya, dibuat manual. Nah, tinggal diklik saja, kita buat sedikit di sini agak melengkung. Nah, kayak gitu ya, di bagian tangan kiri juga kayak gitu pastikan. Kemudian di bagian jari-jarinya atau tangan luar kayak gini, kalian turunkan opasitas atau turunkan ketebalan dari kuasnya. Nah, tinggal dibuat saja, kita percepat sedikit di sini ya, supaya tidak terlalu lama. Kita ikutin semua saja dari pose dasarnya ya, kalian jangan sampai ada yang ketinggalan. Kecuali katananya kalian jangan gambar. Katananya jangan digambar ya, karena saya sudah sediain mentahannya. Nah, di sini kalian tinggal klik sketsa dasarnya lagi. Kalian tinggal cari gambar yang ini. Gambar katananya. Nanti saya sudah sediakan di deskripsi video, kalian tinggal download aja. Kemudian kalian klik yang ini, bentuk perspektif yang bagian tengah. Putar menggunakan 2 jari dan perbesar menggunakan 2 jari. Tinggal kalian pilih mau pakai katana yang warna ungu atau yang warna pink. Dan jika sudah, kalian tinggal hapus bagian katana yang satunya yang kalian tidak mau pakai. Dan jangan lupa, sini kan katananya masih menghalangi, belum menyatu. Sekarang kita masuk ke lapisan dulu. Bagian katana layarnya kita turunkan opasitasnya supaya jadi transparan sedikit. Nah, nanti kita kembali normal lagi. Sekarang kita hapus dulu bagian kira-kira itu katana yang harusnya kita hapus. Karena ini katananya seharusnya ada di posisi di belakang karakter. Nah, kemudian juga di sini seharusnya ada di genggam. Jadi kita hapus bagian-bagian yang seharusnya tertutupi oleh jarinya. Nah, oke. Jika sudah, kita geser ini ke layar bawah sketsa, layar sketsa ya. Kemudian naikkan opasitasnya jadi 100 dan kira-kira hasilnya kayak gini. Sekarang kita tinggal buat bagian celananya lagi. Memang agak panjang cara pembuatan sketsanya. Nah, selanjutnya di sini kita aktifkan ini layarnya yang ini dan kita matiin layar pose dasar. Nah, ini kan celananya terlalu besar, masih belum menyatu. Kita klik layarnya, klik bagian ini dan kalian tinggal perkecil menggunakan 2 jari supaya itu celananya kita buat lebih kecil ya. Nah, jadinya kayak gini. Jika sudah, centang dan pastikan kalian masuk lagi ke layar sketsa. Nah, di sini kalian tinggal klik lagi, masih pakai settingan yang kayak biasa. Kalau di bagian badan itu kayak tadi ya, saya jelaskan di awal video. Nah, jika sudah bagian celananya udah beres. Sekarang kita matiin kembali dan kita aktifkan dan kita hapus saja in layarnya. Kemudian layar yang ini kita hapus saja juga pose dasarnya. Oh, nggak usah, kita tambahkan dulu gambar yang baru yaitu bagian kepala. Nanti pose dasar kita hapus setelah kita buat bagian kepalanya. Dan jika sudah, kita perbesar saja dulu bagian kepalanya kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini. Jika sudah, centang, klik batal. Dan jika sudah, kita turunkan opasitasnya untuk bagian-bagian kepalanya dan klik yang ini, pindahkan. Kita ubah ini ya, perbesar perkecil. Itu kita fokus ke bagian kacamatanya, kira-kira menyatu dengan mata pose dasarnya. Kayak gitu aja. Nah, jika sudah merasa pas, centang. Nah, sekarang kita matiin dulu pose dasar. Kita masuk di sini, kita tambahkan layar baru, kita ganti namanya. Ini bagian sketsa kepala ya.
Sengaja kita pisahkan layernya, karena kalau ada kesalahan bisa kita tinggal ubah-ubah saja. Sekarang kita masuk ke settingan bagian jenggot atau rambut. Kalau settingan kuas untuk rambut itu kayak gini. Bisa 50% ke atas, bisa juga full 100%. Ini kalau untuk bagian yang runcing-runcing. Tapi masih pakai kuas yang sama ya. Nah, untuk bagian yang ada yang kayak gini, sketsa bagian leher kan ada berlebih. Kalian bisa hapus saja nanti. Kita naikkan dulu ketebalannya sebelum dicentang. Tapi di sini saya pakai settingan mode off karena saya lebih suka pakai mode off kalau bagian rambut atau sejenis jenggot kayak gini. Kayak gitu aja. Tapi terserah kalian mau pakai settingan yang klik-klik atau mau settingan manual seperti ini, nggak apa-apa. Nah, di sini saya coba buat lagi. Kalau mau kalian perkecil sini garisnya, kalian tinggal turunkan ketebalan ketebalan kuasnya. Nah, lalu kalian coret-coret dan jika sudah, sekarang kita setting ke bagian topinya. Bagian kacamata kalian turunkan kayak gini ya. Kita buat lingkaran, tahan di bagian sini, perbesar, tarik. Ini masih terlalu kecil, kita balik dulu, kita naikin ketebalan kuasnya. Nah, ini boleh. Sekarang kita tinggal posisikan pas-pas dengan kacamata. Nah, ini boleh. Nah, kita tinggal ubah jadi menghapus, kita hapus bagian atasnya. Jadi kita hapus dulu bagian atasnya di sini. Nah, jika sudah semua beres, sekarang di bagian rambut, bagian topinya, settingannya masih sama kayak gini. Tinggal kalian ubah ini menjadi, jangan off, tapi pakai yang melengkung es ini, yang tinggal diklik-klik saja. Nah, untuk di bagian topi kalau ada lingkaran lagi, pakai settingan kayak tadi aja, jangan lupa ya. Kalau di bagian topi ada yang bulat-bulat atau lingkaran, kalian ikutin saja settingannya kayak tadi. Nah, jika semua sudah beres, kalian buatkan. Ini kan sudah beres nih. Sekarang kita masuk ke lapisan. Nah, lapisan yang ini kita hapus saja bandelnya. Kemudian lapisan pose dasar hapus saja karena sudah selesai. Nah, kalian klik sketsa kepala, layar kepala, kemudian klik gabungkan. Yang ini juga kalian klik, lalu kalian tinggal gabungkan. Klik lagi dengan gabungkan dengan katana ya. Nah, yang ini klik gabungkan. Jadi tersisa 2 layar sketsa, kemudian ada katananya. Nah, untuk pewarnaannya kita lanjut nanti di part kedua. Jadi kita ganti dulu nama layarnya yang ini. Jadi namanya layar sketsa. Kayak gitu aja. Nanti part keduanya nanti kita lanjut di bagian pewarnaan. Yang ini kalian tinggal close aja, tinggal klik panah di sudut kanan bawah itu, kemudian klik simpan ke galeri saya. Atau nanti langsung klik saja tombol home di HP kalian. Nanti lanjut part keduanya ya. Tunggu aja di next video part kedua pewarnaannya, oke?